sebagai moderator. Halo, perkenalkan nama saya Novita Ramadanti, saya sebagai mahasiswa ekonomi. Halo, selamat siang. Saya Bella Renisha Fitri sebagai pelaku usaha pariwisata. Halo, perkenalkan nama saya Nisa Eka Fitria. Di sini saya sebagai perwakilan maskapai. Halo, perkenalkan saya Noviana Eka Rahayu selaku konsumen. Assalamualaikum dan selamat siang semuanya. Terima kasih ya udah meluangkan waktu buat ikut FGD hari ini. Tema diskusi kita cukup hangat nih, soal kenaikan harga tiket pesawat yang sempat ramai saat libur Natal dan Tahun Baru kemarin. Masyarakat banyak yang mengeluh karena tiket pesawat naiknya lumayan drastis. Tapi di sisi lain, pihak maskapai bilang mereka juga lagi kesulitan karena biaya operasional yang tinggi. Nah, hari ini kita bakal ngobrol dan saling tukar pandangan dari berbagai sisi. Ada mahasiswa ekonomi, konsumen, pelaku usaha pariwisata, dan juga perwakilan dari maskapai. Harapannya setelah diskusi ini kita dapat insight yang mungkin bisa menjadi solusi yang seimbang untuk kita semua. Oke, aku mau nanya nih, menurut kalian apa sih yang jadi penyebab utama naiknya harga tiket pesawat waktu liburan kemarin? Kalau dari kacamata ekonomi sih, kenaikan itu wajar ya Kak. Karena kalau waktu liburan itu pasti orang-orang pada mau liburan, terus di pesawat itu kursinya pasti itu aja kan, nggak akan nambah. Nah terus itu tuh faktor lain kayak harga aftur atau bahan bakar pesawat itu pasti bakal naik juga. Jadi kayak menyumbang lebih banyak biaya besar buat maskapainya. Terus? Kalau dari saya yang posisi sebagai penumpang, jujur ya Kak, rasanya berat banget. Tiket yang biasanya 500.000 sekarang bisa jadi 1 juta lebih. Kalau cuma satu orang mah mungkin nggak masalah ya, tapi kalau satu keluarga bisa batal liburan deh. Rasanya tuh kayak gimana, kayak maskapai tuh ambil kesempatan dalam kesempitan. Oke, kalau menurut saya sebagai pelaku usaha pariwisata sih iya ya, dari sisi saya sebagai pelaku efeknya lumayan besar, dan juga banyak yang akhirnya batal ke tempat wisata karena tiketnya mahal. Juga hotel jadi sepi, restoran juga sama aja. Padahal liburan itu momentum kita buat dapat penghasilan tambahan loh Kak. Jadi bukan cuma penumpang yang ngerasa, tapi sektor pariwisata juga kena imbasnya. Oke, tadi Novita sempat nyebut biaya operasional maskapai yang tinggi. Nah, pihak maskapai juga bilang mereka masih merugi meskipun harga tiket naik. Gimana pendapat kalian soal itu? Betul banget Kak, kami dari maskapai sebenarnya bukan sengaja naikin harga, tapi dilihat dari realitanya biaya operasional kita tuh makin lama makin naik ya. Dari harga aftur itu besar banget porsinya, bisa sampai setengah dari biaya operasional. Belum lagi kurs dolar yang mempengaruhi biaya sewa pesawat dan perawatan. Kalau kami turunin harga bisa jadi itu membuat perusahaan kita bakal rugi. Aku sih ngerti ya, dari sisi bisnis pasti mereka pengen survive. Tapi mungkin yang perlu ditingkatin lagi itu komunikasi ke publiknya. Banyak masyarakat yang nggak ngerti kenapa sih pesawat itu tiketnya mahal gitu. Terus taunya malah nyalahin si maskapainya. Mungkin bisa lebih transparansi soal struktur biaya biar nggak salah paham. Setuju sih, soalnya selama ini kami lihat ya cuma harga di aplikasi tanpa tahu kondisi di baliknya. Tapi ya balik lagi, rasanya tetap berat. Mungkin bisa dicarikan solusi biar masyarakat tetap bisa bepergian, tapi maskapai juga nggak rugi. Oke, kalau gitu menurut kalian siapa aja yang paling terdampak dari situasi ini? Dan solusi apa sih yang kira-kira bisa ditawarkan? Kalau menurut aku sih ya, yang paling terdampak itu masyarakat dan pelaku usaha kayak kami. Masyarakat jadi batal liburan, dan kami juga jadi kehilangan pengunjung. Harusnya pemerintah juga turun ikut tangan, misalnya ngasih insentif atau bantuan maskapai lewat subsidi bahan bakar. Jadi biayanya bisa ditekankan tanpa harus dibebankan ke penumpang. Kalau menurut aku sih mungkin bisa juga ya pemerintah tuh bikin kebijakan dinamis soal tarifnya, tapi tetap dengan batas atas yang wajar. Jadi ada fleksibilitas tapi nggak sampai memberatkan. Terus maskapai juga bisa cari alternatif pemasukan lain kayak jasa kargo atau kerjasama pariwisata. Oke Kak, sebenarnya
kita udah mulai ke arah sana ya. Banyak maskapai yang sekarang cari pemasukan tambahan dari kargo, kerja sama travel, bahkan pasang iklan di pesawat. Tapi tetap aja harga tiket itu masih jadi sumber utama. Jadi kalau terlalu ditekan ya beresiko juga untuk perusahaan kita. Saya rasa kalau semua pihak mau duduk bareng kayak gini, masalahnya bisa pelan-pelan dicari jalan tengahnya. Karena yang penting kan bukan cuma bisnis jalan, tapi masyarakat juga nggak merasa ditinggalin. Wah, terima kasih ya semuanya. Diskusi seru banget dan membuka banyak sudut pandang. Tadi kita udah dengar dari sisi ekonomi, konsumen, pelaku usaha pariwisata, dan juga maskapai. Ternyata masalah ini nggak sesederhana harga tiket naik aja, tapi melibatkan banyak faktor dan biaya operasional, kondisi pasar, sampai daya beli masyarakat. Beberapa solusi yang muncul juga menarik seperti edukasi publik, kebijakan tarif yang fleksibel tapi adil, kolaborasi antara maskapai dan sektor pariwisata, sampai peran pemerintah dalam memberikan subsidi atau intensif. Semoga lewat diskusi ini kita semua bisa lebih memahami dan punya cara pandang yang lebih adil terhadap isu ini. Sekali lagi terima kasih buat Novita, Noviana, Bella, dan Anissa. Diskusi hari ini kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.